Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, salam sehat. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kita dengan kasih-Nya dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34, tetapi kita memfokuskan pada ayat 33 saja. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Rasul Paulus bisa saja berkata di sini, siapakah yang akan mengajukan tuntutan apapun terhadap orang-orang pilihan Allah? Dan kemudian Rasul Paulus menjawab, tidak ada. Kami dibenarkan. Itu memang benar Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Sebaliknya, jawaban Rasul Paulus adalah Tuhanlah yang membenarkan. Penekanan Rasul Paulus bukan pada tindakan, tetapi pada aktor. Siapa yang melakukannya? Mengapa? Karena dalam dunia pengadilan dan hukum Romawi pada waktu itu, putusan bebas seorang hakim bisa saja dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi. Jadi bagi Paulus, Bapak Ibu, berdasarkan hukum pada waktu itu, bagaimana bisa seorang hakim lokal dapat membebaskan kita yang bersalah ini, sementara seorang gubernur provinsi yang posisinya lebih tinggi berhak mengajukan tuntutan terhadap kita. Juga, bagaimana bisa seorang gubernur pada waktu itu membebaskan kita yang bersalah, sementara kaisar dapat mengajukan tuntutan terhadap kita? Inilah intinya Bapak Ibu. Di atas Tuhan tidak ada pengadilan yang lebih tinggi. Jika Tuhan adalah pribadi yang membebaskan kita, Dia menyatakan kita benar di hadapannya, maka tidak ada yang bisa mengajukan banding. Tidak ada yang bisa mengklaim proses peradilan. Tidak ada yang bisa meminta pembatalan sidang. Tidak ada yang bisa mencari hitungan kejahatan lain terhadap kita. Hukuman atau keputusan hukum yang diberikan Tuhan bersifat final dan total, Bapak Ibu. Dengarkanlah hal ini Bapak Ibu, untuk kita semua yang percaya kepada Yesus dan yang menjadi satu dengan Kristus, dan yang menunjukkan diri di antara orang-orang pilihan Allah, bahwa Tuhanlah yang membenarkan kita. Bukan hakim manusia, bukan nabi besar, bukan malaikat agung dari surga, tetapi Tuhan, pencipta dunia, pemilik segala sesuatu, penguasa alam semesta yang sangat luas ini, dan juga setiap atom dan orang-orang di dalam alam semesta. Tuhanlah yang membenarkan kita. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa karena kita tidak cukup baik bagi Tuhan, Dia tidak akan menyelamatkan kita? Apakah kita pernah merasa seolah-olah keselamatan adalah untuk semua orang selain kita? Jika Tuhan memberikan anaknya untuk kita, Bapak Ibu, Dia tidak akan menahan anugerah keselamatan. Jika Yesus memberikan hidupnya untuk kita, lalu mengapa Dia jadi berbalik dan menghukum kita? Dia tidak akan menahan apapun yang kita butuhkan untuk hidup bagi Kristus, Bapak Ibu. Surat Roma lebih dari sekadar penjelasan teologis tentang anugerah penebusan Allah,
tetapi surat Roma juga adalah surat penghiburan dan dorongan keyakinan yang ditujukan untuk kita. Paulus berkata bahwa Yesus memohon bagi kita di surga, Bapak Ibu. Tuhan telah membebaskan kita dan telah menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi, sebenarnya setan bukan Tuhan yang menuduh kita. Ketika setan membuat tuduhan-tuduhan, Yesus sang pembela kita duduk di sebelah kanan Allah untuk menyampaikan kasus kita. Apa yang mau ditekankan adalah ada rasa aman dan damai yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi penderitaan yang luar biasa. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa berhasil melawan kita, Bapak Ibu. Jika Tuhan memberikan anaknya untuk kita, Dia akan memberikan kita segala sesuatu yang baik untuk kita. Jika Tuhan adalah satu-satunya yang membenarkan kita, tidak ada tuduhan terhadap kita yang dapat bertahan.